Selamat sore Bapak Ibu Jemaat dan saudara-saudara yang mengikuti channel Bible Study Gereja Elos Malang. Bertemu kembali di sore hari ini untuk belajar firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mempelajari apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita melalui firman-Nya pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh melewati sepanjang hari ini dengan berbagai macam kegiatan dan aktivitas kami. Dan saat ini kembali kami datang untuk mau belajar firman-Mu. Kiranya melalui pembelajaran firman Tuhan ini boleh menolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan pesankan kepada kami. Pakai hamba-Mu di dalam mengajarkan, kiranya Engkau boleh memperlengkapi dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan waktu ini hanya di dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Mari kita membaca di dalam Injil Matius pasal 6. Ya, sekali lagi ini adalah pembelajaran lanjutan dari khotbah di bukit. Dan hari ini kita akan memperhatikan tentang apa yang Tuhan Yesus sampaikan, khususnya berkaitan dengan harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Di dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya baca kepada kita ayat ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tema kepada kita pada sore hari ini yaitu mengabdi kepada Allah atau Mammon. Ya. Jadi ini sekali lagi berkaitan dengan apa yang Tuhan ingin pesankan kepada kita. Bagaimana kita menyingkapi sesuatu yang telah Tuhan percayakan kepada kita tentang harta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang harta, maka itu adalah sesuatu hal yang wajar bagi seorang manusia untuk memerlukannya. Jadi harta itu adalah sesuatu hal yang memang kita butuhkan, kita perlukan. Dan ketika Tuhan memberkati kita dengan harta, maka juga sesuatu hal yang wajar ketika seseorang kemudian menyimpan barang yang indah, menarik, tahan lama, atau harta yang telah diberikan itu kepada kita. Tentu dengan tujuan bagaimana kita mengatur kehidupan kita di hari-hari yang selanjutnya. Karena sebagai manusia, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok kita. Maka mau tidak mau kita perlu mempersiapkan diri dengan baik. Ya.
Dan salah satu adalah bagaimana kita mengelola harta benda yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara ini penting sekali? Dan itu tadi saya katakan adalah sesuatu hal yang wajar apabila seseorang itu mendapatkan harta dan kemudian mencoba menyimpan harta itu. Ya. Sering sekali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan bahwa ada sebuah anggapan di mana jika orang tidak memiliki harta untuk kehidupannya, maka orang itu sungguh dianggap seseorang yang malang hidupnya. Ya, malang bukan dalam arti di sini kota Malang, tetapi dia adalah seseorang yang memang ya sangat-sangat perlu dikasihani. Ya. Oleh karena ia tidak memiliki harta benda, maka ia tidak bisa melakukan sesuatu, tidak bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan-keinginan yang ada di dalam dirinya. Karena keterbatasan di dalam materi, maka orang itu tidak bisa mencoba mengatur, menata masa depannya untuk mencapai sebuah kebahagiaan misalkan. Dan sering sekali Bapak Ibu dan Saudara, orang yang tidak memiliki harta benda ya, dianggap sebagai beban bagi orang lain. Ya, sekali lagi di sini harus difahami dengan pengertian yang positif Bapak Ibu dan Saudara ya. Bukan berarti kita menganggap rendah atau menyepelekan orang yang tidak memiliki harta benda. Tapi inilah realita yang sering terjadi. Bahwa orang yang tidak memiliki apa-apa, maka dianggap ia adalah orang yang menjadi beban bagi orang lain. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, sering sekali kita memperhatikan, melihat, mengamati, mendengar orang-orang yang seperti ini. Oleh karena ia tidak memiliki sesuatu yang dibanggakan dalam hidupnya, dalam pengertian tadi harta benda, maka ia selalu direndahkan oleh orang lain. Ya. Dianggap hina oleh orang lain. Ya. Tidak dipedulikan. Mungkin kalau di tempat-tempat yang istimewa misalkan, ya mungkin tidak diberikan sebuah kedudukan. Kita pernah mempelajari di dalam kitab Yakobus, di mana bagaimana Yakobus menasehati sikap orang-orang kaya terhadap orang-orang miskin. Mereka yang telah memiliki harta benda sering sekali memperlakukan orang-orang yang tidak memiliki sesuatu itu dalam hidupnya, dianggap sepele, direndahkan dan dihina dan lain sebagainya. Jadi inilah sesuatu hal yang menjadi beban, menjadi persoalan Bapak Ibu dan Saudara. Lalu kalau kita kembali di dalam apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, apakah salah bila seseorang itu memiliki namanya harta benda? Sekali lagi itu tidak salah. Tuhan memberkati kita dengan melimpah. Itu juga tidak salah karena kita tahu bahwa segala apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki itu adalah berasal dari Tuhan. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kembali kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam khotbah di bukit ini, khususnya tentang seseorang yang mengumpulkan harta benda.
Maka di sini kita melihat ada dua jenis harta di sini. Di dalam perikop pasal 6 ayat 19 sampai dengan 21, di mana kita melihat di sini ada dua jenis harta. Di mana ada harta di bumi, kemudian ada harta di sorga. Jadi kalau di dalam ayat 19, di mana Tuhan Yesus memberikan peringatan, kalau kita perhatikan sekali lagi ayat ini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ya. Jadi kalau kita coba memahami ayat ini, seolah-olah sesuatu hal yang bertentangan dengan apa yang saya sampaikan di awal. Bahwa sesuatu hal yang wajar apabila seseorang memiliki harta. Sesuatu hal yang wajar apabila seseorang menyimpan harta demi masa depannya. Tapi kalau kita coba perhatikan di sini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Tentu poin penekanan di sini sebenarnya bukan persoalan hartanya. Karena kalau nanti kita coba bandingkan di dalam ayat 20, ini juga bicara tentang harta. Ya. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta. Namun yang menjadi persoalan di sini, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu tentang harta di bumi dan harta di sorga. Ya. Jadi kalau kita sekali lagi memperhatikan ayat ini, maka di sini tidak hanya bicara tentang memfokuskan kepada harta yang menjadi persoalan. Karena di dalam ayat 19 dan 20 tadi, sekali lagi penulis di sini atau Yesus mengingatkan tentang harta. Tapi dia membagi dua jenis harta di sini. Yaitu harta di surga dan harta di bumi. Jadi poin penekanannya di sini Bapak Ibu dan Saudara adalah tentang di mana harta yang kita kumpulkan itu. Apakah harta yang kita kumpulkan itu adalah harta yang ada di dunia ini atau harta yang berbicara tentang masa depan kita yaitu di surga. Kalau kita coba memperhatikan dan menyelidiki Alkitab, maka Tuhan sungguh memberkati orang-orang yang taat, percaya, bersandar kepadanya. Dia memberkati mereka dengan berkat yang melimpah. Ia melimpahi mereka dengan harta kekayaan yang luar biasa. Tetapi persoalannya di sini, bagaimana orang-orang yang ada di tengah-tengah dunia ini, bagaimana mereka bersikap terhadap apa yang telah Tuhan berikan itu atau harta yang Tuhan berikan itu. Apakah di dalam kehidupan mereka, maka hati mereka senantiasa condong diatur, dikendalikan oleh apa yang telah mereka dapatkan itu. Karena kalau di dalam ayat 21 nanti dikatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya. Jadi dia menghubungkan antara apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh dengan hati kita. Kecenderungan hidup kita.
Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus berkata, janganlah mengumpulkan harta di bumi. Kenapa? Dia menekankan kata di sini, yaitu di buminya. Ya, kita tahu bahwa ungkapan di bumi di sini adalah menunjukkan hal-hal yang bersifat sementara dan yang bersifat lahiriah. Kita tahu bahwa apa yang ada di bumi ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak ada yang bernilai kekal. Apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini, di bumi ini, maka semua akan berakhir. Bersifat sementara. Benda dan harta di bumi ini sifatnya fana. Dan bukan hanya fana, Bapak, Ibu, dan Saudara, juga sifatnya terbatas. Maka di dalam hal ini, Tuhan Yesus menginginkan setiap orang percaya kepadanya, agar di dalam hidup mereka tidak mencondongkan hati mereka terhadap hal-hal yang bersifat sementara itu. Sekali lagi, ini bukan persoalan apakah dia memiliki harta atau tidak, tetapi bagaimana ia memperlakukan harta yang telah Tuhan percayakan kepadanya. Apakah hatinya senantiasa condong kepada harta tersebut? Hatinya senantiasa dikendalikan oleh hartanya tersebut, sehingga ia tidak bisa melakukan sesuatu hal yang berguna untuk kehidupannya, tetapi ia diperbudak oleh harta bendanya. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan di sini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Karena Tuhan Yesus sekali lagi memahami, mengetahui, dan mengajarkan kepada kita bahwa di dunia ini, keadaan kita di tengah-tengah bumi ini adalah sifatnya sementara. Jadi dosa di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara, yaitu terletak dalam menjadikan harta itu sebagai prioritas utama hidup kita. Tujuan hidup kita semata-mata hanya untuk mendapatkan harta. Tidak heranlah kita bisa menemukan orang-orang yang melakukan banyak hal, penipuan, pembunuhan, dan lain sebagainya, hanya karena persoalan harta. Orang tua dan anak bisa terjadi konflik berkepanjangan oleh karena persoalan harta. Sesama saudara bisa terjadi pertikaian, bahkan konflik yang tidak pernah berhenti. Bahkan ada yang sampai melakukan tindakan pembunuhan dan lain sebagainya hanya karena perebutan harta. Maka ketika Tuhan Yesus mengingatkan di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Ia bukan benci terhadap harta itu, tetapi ia mengingatkan kita agar kita tidak menjadikan harta yang kita miliki di tengah-tengah dunia ini, di mana harta itu adalah sifatnya sementara, tidak memiliki kepastian dalam kehidupan kita, terbatas maknanya, terbatas gunanya.
Maka kalau kita menjadikan itu prioritas dalam kehidupan kita, maka kita dianggap dan sudah dikatakan berdosa dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita lebih menomorsatukan apa yang kita dapatkan itu dibandingkan dengan Tuhan, yaitu sumber daripada apa yang kita dapatkan. Jadi Tuhan Yesus ingin menasihati kita agar kita tidak menaruh kepercayaan kepada sesuatu yang tidak pasti, termasuk yang namanya kekayaan. Kalau kita membaca di dalam 1 Timotius, beberapa ayat yang coba kita lihat di sini Bapak Ibu dan Saudara. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Saya baca kepada kita. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati. Tadi di awal sudah saya katakan di sini Bapak Ibu dan Saudara. Sering sekali orang yang tidak memiliki harta benda, maka direndahkan oleh orang-orang yang memiliki kekayaan. Dan ini dikatakan di dalam firman Tuhan di sini. Bahwa orang-orang kaya di dunia ini jangan bertingkah tinggi hati. Jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu. Jadi dikatakan dalam bagian ini bahwa harta benda di bumi ini sikapnya tidak tentu. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi kalau kita perhatikan lagi di dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ini bukan masalah ia mendapatkan harta atau tidak, tetapi bagaimana sikap hatinya terhadap harta yang telah Tuhan percayakan itu kepada dia. Kemudian di dalam Markus pasal 10, ini adalah sebuah kisah yang Tuhan Yesus sampaikan. Markus pasal 10 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya baca kepada kita. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Ayat 21, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku."
Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataan itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, di dalam kisah ini sangat menarik sekali. Kenapa? Di mana ada seorang yang memiliki satu hasrat yang bagus sekali. Keinginan yang baik. Yaitu apa? Ingin mendapatkan hidup yang kekal. Ya, sebuah hal yang sangat dirindukan oleh setiap insan manusia sebenarnya. Yaitu untuk mendapatkan hidup yang kekal. Dan ketika Tuhan Yesus berbicara dengan dia, berkomunikasi dengan anak muda ini, maka kita bisa melihat Bapak Ibu dan Saudara bagaimana anak muda ini sangat-sangat luar biasa dalam kehidupannya, ketaatannya kepada hukum yang diperintahkan oleh Tuhan. Di mana ia telah melakukan segala perintah Allah itu. Bahkan ia telah melakukan sejak ia masih muda. Teladan yang baik, ya, sikap yang baik. Ia menjauhkan dirinya dari segala hal-hal yang berdosa. Dan itu dilakukannya sejak masih muda. Ya. Sesuatu hal yang mungkin bagi kita di zaman sekarang ini, sulit kita menemukan orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Seorang yang masih muda, tetapi ia menjauhkan diri dari hal-hal yang berdosa. Ia melakukan segala hal ketaatannya kepada firman Allah, hukum Taurat. Dan bukan hanya itu, ia juga memiliki apa? Harta yang melimpah. Di mana di dalam ayat 22 tadi di bagian terakhir dikatakan sebab banyak hartanya. Ya. Sudah baik, hidupnya benar, dan dia juga dilimpahi dengan banyak harta. Ya. Tetapi ada satu kekosongan di dalam hidup anak muda ini apa? Ya, ia ingin mendapatkan yang namanya hidup yang kekal. Jadi dia melihat di sini bahwa apa yang dilakukannya, apa yang diperolehnya itu tidak memberikan sebuah kepastian kepada dia untuk mendapatkan hidup yang kekal. Kemudian Tuhan Yesus ingatkan dia, nasihati dia, dia berkata, "Jualah segala apa yang engkau miliki, kemudian ikutlah." Dan kita perhatikan di sini respon daripada anak muda ini. Ia begitu kecewa, ia begitu sedih. Kenapa? Bukan karena persoalan ia telah mentaati segala perintah Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata, "Engkau jual segala hartamu itu." Berikanlah itu kepada orang-orang lain. Mungkin dia berpikir, Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang saya dapatkan, apa yang saya peroleh, itu tidak mudah. Dengan segala kerja keras, usaha, ia boleh mendapatkan harta seperti ini. Kok semudah itu Yesus berkata, sekarang jual semua itu. Namun disinilah yang Tuhan Yesus tekankan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bahwa barang siapa yang mau mengikut dia, barang siapa yang mau menjadi muridnya, maka ia harus benar-benar memiliki prioritas hidup itu apa?
prioritas utama adalah hidupnya senantiasa dipimpin oleh Tuhan, mengikut Tuhan. Ya. Dan sering sekali oleh karena harta benda dan lain sebagainya, Bapak Ibu dan Saudara, maka orang tidak akan bisa memfokuskan hidupnya di dalam mengikut Tuhan. Ya. Di media-media sosial kalau kita baca, Bapak Ibu dan Saudara, ya, dan peristiwa-peristiwa yang nyata juga sering terjadi. Ada banyak anak muda, ada banyak orang percaya meninggalkan imannya kepada Tuhan gara-gara harta benda. Entah itu ketenaran, entah itu popularitas, entah itu kekayaan dan lain sebagainya, entah itu jabatan dan lain sebagainya. Dan di dalam mereka ingin mendapatkan itu, maka mereka rela meninggalkan imannya kepada Kristus. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengingatkan di sini, mengingatkan kita dan murid-muridnya, betapa bodohnya ya, apabila seseorang itu membangun harapan hidupnya terhadap ya atas kepemilikannya, harta bendanya yang bersifat sementara. Sekali lagi, bahwa betapa bodohnya orang-orang yang membangun harapannya di atas kepemilikan yang bersifat sementara. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya tentang hal ini. Di ayat 20 dia katakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Dia ingin kita, ya, orang-orang yang percaya kepada dia, bahwa di dalam kehidupan kita tidak mengandalkan sesuatu hal yang sifatnya sementara. Kita tidak mengandalkan kekayaan kita. Karena kekayaan dikatakan dalam firman Tuhan tadi, ini bisa dihancurkan oleh ngengat, bisa dirusak oleh karat, bahkan bisa diambil oleh pencuri. Dan betapa malangnya misalkan ada orang dalam kehidupannya kemudian menaruh harapannya kepada apa yang telah ia miliki. Lalu tiba-tiba semua harta bendanya itu diambil orang. Bukankah orang itu menjadi stres? Bisa-bisa akibat itu Bapak Ibu dan Saudara, ia menjadi orang yang penuh dengan keputusasaan dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi kalau kita perhatikan, ya Tuhan memberikan kepada kita contoh-contoh di Alkitab yang sangat baik sekali. Orang-orang yang dalam kehidupan mereka tidak berfokus kepada harta yang mereka miliki, tetapi berfokus kepada sumber berkat itu, yaitu Tuhan. Ya. Dan sering saya sampaikan ini Bapak Ibu dan Saudara, yaitu Ayub. Ketika segala harta bendanya hilang seketika, ia tidak kecewa terhadap Tuhan. Ketika anak-anaknya seluruhnya mati, harta bendanya hancur, dan itu terjadi dalam waktu yang sekejap, ia tidak mengecewakan Tuhan dalam hidupnya.
ia tidak menyalahkan Tuhan. Ia tidak berputus asa, lalu ngomel sama Tuhan. Tidak. Kita baca di dalam kisah Ayub. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Satu pernyataan iman yang luar biasa sekali. Karena ia menyadari bahwa segala sesuatu yang ia dapatkan di dunia ini sifatnya sementara. Tetapi yang abadi adalah Allah sendiri. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus mengingatkan di sini, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Maka seperti apa harta di surga itu, saudara-saudara, yang dikasihi oleh Tuhan? Apakah seperti harta benda di bumi ini, yaitu rumah, kekayaan, mobil, tanah, dan lain sebagainya? Apakah seperti itu harta yang di surga? Tentu tidak seperti itu. Kita coba baca di dalam Kolose pasal 3. Harta di surga itu seperti apa yang dinyatakan oleh Alkitab kepada kita? Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi perkara yang di atas itu seperti apa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Di dalam ayat-ayat firman Tuhan, kalau Bapak Ibu membaca nanti di dalam Kolose pasal 3 sampai selesai di situ, maka ini bicara tentang bagaimana kita mewujudkan kehidupan rohani yang baik di tengah-tengah dunia ini. Menunjukkan sikap kasih terhadap sesama. Bagaimana kita menggunakan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita, tapi kita gunakan itu untuk menolong sesama kita. Dan di dalam kita menolong sesama itu, maka Tuhan dipermuliakan. Bagaimana kita memanfaatkan harta benda yang kita dapatkan itu, tetapi kita menolong agar orang-orang lain juga bisa menikmati kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik. Itulah yang dikatakan di sini, yaitu memikirkan hal-hal yang di surga. Investasi kita ke depan. Bagaimana kita bisa menggunakan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Ya, contoh-contoh di Alkitab misalkan Bapak Ibu dan Saudara, menginvestasikan sesuatu hal kepada orang lain dengan cara mengajarkan atau memberitakan Injil kepada orang lain. Menolong mereka yang di dalam kekurangan. Kita kaya di dalam kebajikan. Kita suka memberi dan berbagi bagi sesama. Ya. Jadi inilah yang Tuhan Yesus tekankan di sana. Bahwa kumpulkanlah harta di surga itu. Kebajikan-kebajikan yang kita bagikan bagi orang lain. Mewartakan tentang kabar sukacita bagi orang lain. Bagaimana kita bisa peduli, memperhatikan orang-orang yang di dalam kekurangan.
banyak hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu dan Saudara. Sebuah investasi kita ke depan, ke surga. Ya. Di dalam tugas-tugas pelayanan, kita mau melayani dengan sebaik-baiknya. Itu adalah bagian kita mengumpulkan harta di surga. Melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Memberikan diri kita untuk menjadi berkat bagi orang lain lewat pelayanan yang kita lakukan. Sekecil apapun pelayanan itu, ya, kita sedang berinvestasi. Kita sedang mengumpulkan harta yang bernilai dan diperhitungkan di surga. Tuhan katakan di sini, kalau engkau melakukan itu, maka bayi ngengat, karat, dan pencuri tidak akan bisa mengambilnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah bisa kebaikan hati kita menolong orang, berlaku baik kepada orang, mengasihi orang, berbagi bagi orang lain, apakah itu bisa diambil oleh pencuri? Tentu tidak. Tetapi ketika kita mengumpulkan harta emas dan lain sebagainya, maka itu kemungkinan bisa diambil karena itu benda. Tetapi kalau sesuatu hal yang tidak kelihatan tetapi bermanfaat bagi sesama kita, berguna bagi orang lain, maka hal-hal itu tidak akan mungkin diambil, bahkan tidak mungkin rusak oleh karena ngengat dan lain sebagainya. Nah, itulah yang Tuhan Yesus di sini tekankan kepada kita. Bahwa Yesus mengemukakan harta sejati itu kita harus kejar. Ya. Bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita yang kita utamakan, bagaimana kita mempermuliakan Tuhan. Karena Dia adalah sumber segala sesuatu dalam hidup ini. Jadi disinilah Yesus mengingatkan tentang dua harta itu, Bapak Ibu dan Saudara. Harta di bumi dan harta di surga. Dengan demikian Tuhan Yesus memberikan sebuah cara pandang bagi kita. Ya. Sebuah perspektif dalam kehidupan kita. Dan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, jangan sudut pandang kita hanya berkaitan dengan sesuatu yang sementara tadi. Tetapi perspektif kita adalah sesuatu hal yang bersifat kekal. Demikian di dalam kita mau menyimpan segala sesuatu dalam hidup kita, maka perspektif kita jangan hanya berbicara yang sifatnya sementara, tetapi mari kita melihat sesuatu hal yang bernilai kekal. Itulah sebabnya di ayat 21 tadi dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sudut pandang kita sekarang ini seperti apa? Kalau sudut pandang kita adalah sesuatu yang bernilai kekal, maka kita akan melakukan sesuatu dalam hidup kita juga yang bersifat kekal, yang bernilai kekal maksudnya. Yang tidak bisa dirusak oleh apapun juga. Karena di situ fokus kita, cara pandang kita, yang kita coba pikirkan ke depan, maka hati kita juga akan mengikutinya. Ya. Dikatakan tadi, di mana hartamu berada, maka disitulah hatimu juga berada. Harta kita di surga, maka hati kita juga adalah di surga. Ketika perspektif kita adalah sesuatu yang bernilai kekal, maka itulah yang mengarahkan hidup kita, hati kita, melakukan sesuatu hal yang bernilai kekal. Tetapi ketika
cara pandang kita, perspektif kita adalah sesuatu hal yang sementara, maka disitulah hati kita juga dicondongkan kepada sesuatu yang sifatnya sementara itu. Maka ketika hal-hal itu terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan Saudara, maka sungguh sesuatu hal yang kita lakukan ini tidak ada artinya. Karena semua adalah sementara dalam hidup ini. Ya. Jadi kalau Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Oleh karena Ia tahu hati kita itu sering menunjukkan pusat daripada keberadaan seseorang. Kalau kita saat ini yang sedang mengikuti channel ini, Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita coba ingin berfokus di dalam mempelajari firman Tuhan, maka kita akan diarahkan untuk menyelidiki ayat Alkitab ini. Hati kita pun diarahkan untuk mencoba menggali kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi ketika saat ini Bapak Ibu dan Saudara, hati kita condong kepada hal yang lain misalkan. Perhatian kita kepada hal yang lain. Maka hati kita juga akan terfokus kepada hal-hal yang sedang kita pikirkan. Misalkan kita sedang menghadapi yang namanya persoalan. Maka ketika persoalan itu ada, maka kecenderungan hati kita bagaimana persoalan-persoalan yang kita hadapi itu bisa teratasi. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa bagaimana hati kita menunjukkan seperti apa keadaan kita yang sebenarnya. Di dalam kitab-kitab Amsal, kitab Amsal, maka kita bisa membaca banyak hal tentang persoalan hati Bapak Ibu dan Saudara. Di mana di dalam hati itu bisa mengacu kepada bagaimana kasih sayang kita. Hati itu bicara tentang prioritas kehidupan kita. Hati itu bicara tentang keinginan-keinginan yang ada pada diri kita. Jadi hati ini menunjukkan siapakah diri kita yang sebenarnya. Jadi Tuhan Yesus ingatkan di sini, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi sebenarnya dalam bagian ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak mungkin berpura-pura dalam hidup ini. Kita tidak akan bisa mendua hati dalam hidup ini. Kita tidak akan bisa di satu sisi mengandalkan Tuhan, lalu di sisi yang lain mengandalkan apa yang kita dapatkan. Semua itu adalah sesuatu hal pilihan hidup kita. Karena ini bicara tentang bagaimana kita mengelola hati kita terhadap segala sesuatu yang Tuhan berikan. Maka kalau Tuhan mengingatkan tentang hati kita di sini Bapak Ibu, maka Dia menggunakan perumpamaan selanjutnya, yaitu apa? Mata kita seperti apa? Cara kita, mata kita itu memandang sesuatu itu. Maka dikatakan di sini ada dua juga jenis mata di sini. Dikatakan apa? Mata yang terang dan mata yang gelap. Ayat 22 dan 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh.
Jadi ada dua lagi di sini dikatakan tentang apa? Mata kita, apakah mata kita itu adalah baik atau mata kita itu jahat? Tentu di sini adalah makna simbolis yang Tuhan Yesus katakan, bukan mata yang kita gunakan untuk membaca, melihat sesuatu. Tetapi bagaimana kita menggunakan sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk apa? Menunjukkan keberadaan kita ini. Maka itulah sebabnya di dalam ayat ini bahwa penegasan Tuhan Yesus di situ katakan mata kita itu adalah pelita tubuh kita. Mata kita itu berfungsi sebagai sumber lampu bagi tubuh manusia. Ketika kita melihat sesuatu ya secara lahiriah dulu Bapak Ibu, saya melihat ini ada air, aqua dan lain sebagainya. Ketika saya melihat ini, maka saya mengerti bahwa ini adalah sesuatu hal yang bisa digunakan, diminum dan lain sebagainya. Tetapi ketika mata saya tertutup dengan sesuatu hal, maka saya tidak akan pernah bisa melihat minuman ini sebagai sesuatu yang berguna. Maka Tuhan Yesus katakan di sini mata kita itu adalah sumber lampu bagi tubuh kita. Mata kita itu menerima cahaya yang menguntungkan tubuh kita dan juga mempengaruhi segala gerakan-gerakan kita. Maka dikatakan sekali lagi di sini, karena fungsi mata itu sangat penting sekali, maka dia katakan, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Matamu baik. Ya, di dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu dan Saudara, kata baik itu adalah haplos. Ini memiliki makna yang sangat luas, yaitu baik itu yaitu sebuah pengabdian sepenuh hati. Ya. Jadi seseorang yang dikatakan baik Bapak Ibu dan Saudara, maka kita harus melihat seperti apa ia melakukan sesuatu. Apakah ia melakukan sesuatu itu, mengerjakan sesuatu itu dengan sepenuh hati, dengan penuh pengabdian sepenuh hati, atau melakukan segala sesuatu itu ya karena terpaksa dan lain sebagainya. Nah, tentu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini bukan melakukan sesuatu oleh karena keterpaksaan, oleh karena sesuatu kewajiban, oleh karena sesuatu hal yang ya inilah yang perlu saya lakukan. Tidak demikian. Tetapi baik dikatakan di sini adalah melakukan sesuatu dengan penuh pengabdian. Ya, sepenuh hati. Baik juga kalau kita perhatikan di dalam bahasa-bahasa Yunani, dalam terjemahan-terjemahan, itu dikatakan sesuatu yang sehat. Baik juga ini menyiratkan tentang apa? Sikap hati yang penuh dengan kemurahan. Ya. Di dalam Amsal 22 ayat 9. Kita baca Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Ya. Baik hati. Jadi dari kata haplos tadi bahasa Yunani-nya. Ya. Kemudian ketika diselidiki makna kata ini di dalam bahasa Ibrani yaitu Alkitab Perjanjian Lama, maka memiliki makna yang sama, arti yang sama, yaitu sesuatu kebaikan yang ditunjukkan dengan sikap bermurah hati.
Jadi jika matamu baik, maka engkau akan melakukan segala sesuatu dengan penuh ketulusan hati, kemurahan hati. Melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati kita. Tapi jika mata kita jahat, kemudian kata pengandaian selanjutnya, yang bertolak belakang, di mana kata jahat di sini yaitu dari kata poneros, mata yang buruk. Apa maksudnya mata yang buruk di sini, Bapak Ibu dan Saudara? Ini sering dihubungkan dengan orang-orang yang pelit, serakah, atau iri hati. Jadi jika matamu jahat, mata yang jahat, ketika ia melakukan segala sesuatu, melihat segala sesuatu, maka timbul keserakahan dalam hatinya. Ketika ia melihat sesuatu hal yang terjadi dan ia tidak mau berbagi kepada orang lain, maka timbul yang namanya sikap pelit. Atau ketika ia melihat sesuatu keberhasilan orang lain dan lain sebagainya, maka muncul yang namanya sikap iri hati. Jadi kata jahat di sini memiliki makna yang lebih luas juga. Nah, sama seperti kata baik tadi. Jadi jahat di sini adalah orang-orang dalam kehidupannya memiliki kecenderungan pelit, serakah, atau iri hati. Mari kita membaca beberapa bagian ayat firman Tuhan yang menunjukkan tentang mata yang jahat ini. Yaitu Ulangan pasal 15 ayat 9. Ulangan 15 ayat yang ke-9. Saya baca kepada kita Bapak Ibu dan Saudara. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Hati atau pikiran yang dursila. Kemudian diwujudkan dengan apa? Ia tidak memberikan sesuatu kepada saudaranya yang miskin. Berarti kata pelit tadi. Makna jahat poneros ini, kalau diterjemahkan di dalam bahasa Ibrani, maka akar katanya yaitu orang-orang yang pelit dalam hidupnya. Amsal 23 ayat yang ke-6. Jangan makan roti orang yang kikir. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Orang yang kikir. Itu juga diumpamakan orang yang jahat. Amsal 28 ayat yang ke-22. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ketika Yesus berkata di sini, jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, maka betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi mari kita menggunakan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita itu. Mata kita,
mari kita gunakan dengan sesuatu yang baik. Yesus sekali lagi mengatakan bahwa jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi jika orang dikuasai oleh keserakahan, hidupnya akan menimbulkan kesengsaraan. Jadi kita juga bisa memperhatikan itu di dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu dan Saudara. Orang yang bersikap serakah dalam hidupnya, akhirnya apa? Masuk penjara dan lain sebagainya. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita di dalam bagian ini. Hati-hati terhadap bagaimana kita memahami, melihat yang namanya harta itu. Lalu bagian selanjutnya, bagaimana kita memperlakukan harta itu. Yaitu diumpamakan sebagai tuan dalam hidup kita. Tuan di sini adalah sesuatu hal bagaimana kita memperlakukan harta yang telah kita dapatkan dari Tuhan. Ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya. Jadi kata tuan, yaitu dari kata kurios, yang di dalam bahasa Yunaninya. Itu mencerminkan bagaimana kepemimpinan kita, bagaimana kepemilikan kita, bagaimana dengan jabatan kita, bagaimana dengan kekuasaan yang kita miliki. Ya. Jadi kalau kita kembali di dalam apa yang Tuhan Yesus sampaikan di sini, Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Apakah harta yang kita dapatkan dari Tuhan itu kita memperlakukannya dengan baik, menggunakannya dengan baik, atau sebaliknya justru memperbudak kita. Bukan kita yang mengontrol, mengatur harta yang telah Tuhan percayakan kepada kita, tetapi justru sebaliknya. Harta itulah yang mengontrol hidup kita. Dan ini sangat berbeda sekali Bapak Ibu. Ya, harta itu sebenarnya benda mati. Yang kita bisa atur sedemikian rupa. Ya, tergantung kita. Tetapi justru sebaliknya. Apa yang merupakan benda mati tadi menjadi pengontrol hidup kita. Yang tadinya sesuatu hal yang kita cari, kita usahakan, kita upayakan, tapi setelah kita dapatkan, bukan kita mengontrol dia, bukan kita mengatur dia, tapi justru apa yang kita dapatkan tadi mengontrol hidup kita, mengatur hidup kita. Ya, jadi Tuhan Yesus menggunakan ya ilustrasi-ilustrasi seperti ini. Apakah harta yang kita miliki ini sekarang ini, apakah itu yang menjadi pengontrol hidup kita? Jadi kalau Tuhan Yesus gunakan di sini makna tuan, di mana kata tuan pada waktu itu fungsinya apa? Ya, seseorang yang diberikan kekuasaan. Seorang yang memiliki otoritas. Di mana dalam zaman-zaman Tuhan Yesus itu atau sebelumnya itu, seorang tuan pasti dia memiliki yang namanya budak. Dan umumnya budaknya itu harus mengabdi kepada tuannya.
Lalu bagaimana sebagai seorang budak itu harus mengabdi kepada tuannya? Apakah dalam kehidupan seorang budak itu ia bisa mengabdi kepada dua tuan yang berbeda? Tentu tidak. Ia tidak akan mampu bisa mengabdi kepada dua tuan yang berbeda. Ya, mustahil bagi seorang budak mengabdi kepada kedua tuan dengan sepenuh hati. Apabila mereka punya kepentingan yang berlawanan. Ya. Jadi dalam arti Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kehidupan kita juga tidak akan bisa mengabdi kepada dua tuan, yaitu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, membiarkan Tuhan mengontrol hidup kita. Tapi di sisi yang lain, harta benda, kekayaan kita, dan segala apa yang kita miliki juga mengontrol hidup kita. Jadi Tuhan Yesus menekankan di sini bahwa seorang yang mengikut Kristus, maka ia harus bisa mengabdi kepada Allah. Tidak bisa mengabdi kepada Mamon. Jangan jadikan harta benda itu sebagai tuan dalam hidup kita. Jangan menjadikan apa yang saudara dapatkan itu menjadi tuan atas hidupmu. Harta benda yang Tuhan percayakan, kita yang akan mengelola, kita yang mengatur sedemikian rupa. Tetapi kita hanya mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu Allah sendiri, sumber segala sesuatu. Dan ketika kita mengabdi kepada Tuhan yang adalah sumber segala sesuatu, maka ia akan memberkati kehidupan kita dengan berbagai macam hal dalam hidup ini. Entah berkat materi, berkat jasmani, kesehatan, dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, jangan kita menjadikan itu jadi tuan atas hidup kita. Tuhan Yesus ingatkan sekali lagi, jangan mengandalkan sesuatu hal yang bersifat sementara. Tapi andalkanlah sesuatu hal yang bernilai kekal dalam hidup ini, yaitu Tuhan sendiri. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita hanya mengabdi kepada Dia saja. Menyerahkan segala sesuatu di dalam pimpinan Tuhan. Dan membiarkan Tuhan mengatur kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat firman Tuhan yang kita baca atau pelajari pada sore hari ini, Tuhan tidak membenci yang namanya harta. Tetapi bagaimana kecenderungan hati kita terhadap apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita berfokus kepada apa yang bernilai sementara, atau kita berfokus kepada hal yang bernilai kekal? Dan saya percaya kita yang belajar pada sore hari ini, yang mendengarkan pembelajaran ini, akan memfokuskan kehidupan kita kepada sesuatu yang bernilai kekal itu. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami boleh belajar firman-Mu pada sore hari ini. Mengingatkan kami siapakah yang menjadi prioritas dalam hidup kami.
Biarlah kami menjadikan Engkau andalan hidup kami. Biarlah kami menjadikan Engkau Tuhan sebagai prioritas hidup kami. Harta yang telah Engkau percayakan kepada kami, biarlah kami boleh menggunakan itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan sebaliknya mengatur kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami hanya mengabdi kepadamu saja dan menggunakan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga melalui sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu yang telah kita pergunakan di mana untuk belajar firman Tuhan, dan biarlah itu boleh menjadi berkat bagi kita, dan sampai bertemu di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua.